Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kondisi atau keadaan kita seperti ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Dengan nikmat sehat nih kita bisa melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita seperti biasa, yaitu belajar. Nah, untuk pertemuan berikut ini kita akan belajar akidah akhlak. Nah, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa ya, kita setiap memulai aktivitas atau kegiatan kita yaitu harus dimulai dengan membaca basmalah. Nah, untuk itu Ustadz mengajak anak-anak Ustadz yang di rumah sana, mari kita baca basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan berkat kita membaca basmalah ini, pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya dalam memahami. Nah, sebelum ke materi, Ustadz mau menyapa dulu ya buat anak-anak Ustadz yang di rumah sana. Gimana kabarnya? Baik? Sehat? Alhamdulillah. Kalau seandainya kalian yang di sana masih dalam keadaan sehat ya, semoga kalian yang di sana, ustazah yang di sini, kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam lindungannya. Nah, langsung kita ke materi ya. Di pembelajaran pertama atau di video pertama akidah akhlak ini kita akan belajar pelajaran 1 atau bab satu di akidah akhlak itu apa? Yaitu kalimat thayyibah. Nah, kita akan hari ini akan mengupas atau mempelajari apa itu kalimat thayyibah. Anak-anak Ustadz sana sudah tahu nggak apa itu kalimat thayyibah? Tahu? Oh, alhamdulillah tahu. Nah, Ustadz mau menyampaikan ya, apa itu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah arti kalimat thayyibah secara sederhana adalah sebagai perkataan yang baik. Nah, apapun bentuknya, ya, apapun kalimatnya, kalau itu baiknya tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak membuat orang marah, itu namanya kalimat thayyibah. Sopan ya. Nah, mengandung ma'ruf. Maksudnya mengandung ma'ruf itu apa? Artinya tidak menimbulkan orang lain tersinggung. Nah, dan mencegah kemungkaran. Ya, pastilah kalau kita berkata atau berbicara yang baik, yang sopan, itu tidak mungkin orang marah. Ya pasti. Ya, kenapa? Karena kita berbicara yang baik, sopan. Nah, itu secara umumnya arti daripada kalimat thayyibah. Tapi di sini kita mempelajari kalimat thayyibah itu ada ucapan. Nah, ucapan yang kita ucapkan untuk mengagungkan Allah. Ya. Itu adalah kalimat apapun bentuk ucapan, ya, ucapan yang bertujuan untuk mengingat Allah, mengagung Allah, itu ada atau memuji Allah, itu adalah kalimat thayyibah. Nah, selanjutnya apa yang kita pelajari di kelas 6 ini ya, kalimat thayyibahnya yaitu adalah astaghfirullahalazim. Apa itu astagfirullahaladzim? Astagfirullahaladzim itu adalah artinya aku meminta ampun kepada yang maha agung. Ucapan atau pernyataan kita memohon maaf kepada Allah. Nah, kalimat astaghfirullahaladzim ini disebut juga apa?
Istighfar. Makanya sering kita dengar orang tua kita, ayo siapa itu yang salah baca istighfar, atau ustadznya tuh melakukan kesalahan silakan baca istighfar. Jangan baca istighfar 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 tapi enggak, bunyi istighfarnya apa? Astagfirullahaladzim. Itu adalah istighfar. Ya, bunyi istighfar itu adalah astagfirullahaladzim. Jangan sampai nggak tahu apa bunyi istighfar. Ya, apalagi kelas 6 sudah, tapi saya yakin anak-anak kelas 6 sudah tahu karena anak-anak kelas 6 ini pintar, soleh, karena kalian sering juga membaca istighfar. Karena istighfar ini adalah kita nggak mungkin sebagai manusia yang tidak sempurna itu pasti dalam sehari semalam itu pernah melakukan kesalahan. Makanya dari itu jangan pernah untuk malas membaca istighfar. Nah, kalimat ini diucapkan sebagai bentuk ungkapan pengakuan akan dosa dan kesalahan yang dilakukan manusia kepada Allah. Artinya kalau kita mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim ini, kita sadar bahwasanya kita ini melakukan kesalahan. Kita sadar bahwa kita ini salah. Jangan ketika mengucap istighfar, mulutnya mengucap istighfar, tapi hatinya merasa dirinya tidak pernah salah, tidak merasa dirinya berdosa. Itu tidak sesuai antara yang diucapkan dengan hati. Ya, kenapa kita harus sesuaikan antara hati dan ucapan? Kalau kita mengucap istighfar, berarti kita ini sadar sedang melakukan kesalahan, menyadari dengan kesalahan kita kepada Allah. Kita harus, kalau kita merasa ada salah dengan Allah, melalaikan segala perintah Allah, bersegeralah membaca istighfar. Jangan ketika melakukan kesalahan malah senang, ketawa dan sebagainya. Ya, nah itu anak-anak Ustadz yang di rumah sana, kalau seandainya kalian membaca istighfar setelah sholat, itu hatinya jangan sampai kesana kemari, apalagi mikir makanan, mikir ayam goreng di rumah di dapur, baca istighfar di masjid, berzikir, hatinya memikir ayam di rumah. Enggak pas. Kalau kita beristighfar atau berzikir apapun, yang kita ingat itu hanya Allah. Kita harus menyadari apa yang kita ucapkan itu apa. Kalau kita mengucap istighfar, berarti kita sadar bahwasanya kita ini sedang melakukan kesalahan dan meminta maaf kepada Allah. Yaitu anak-anak Ustadz yang di rumah sana. Kalau seandainya kita membaca istighfar atau astagfirullahaladzim, saya harapkan kalau ketika membaca itu jangan lagi di dalam hatinya sambil memikir apa dan sebagainya. Hanya dipikirkan itu adalah tentang kesalahan atau dosa kita. Selain itu jangan dipikirkan dulu. Nanti setelah berzikir silahkan. Ya, setelah berzikir dan mengucap kalimat istighfar ini, nah silahkan mau mikir apa terserah. Ya, ingat, kalau kita membaca istighfar, hati kita itu adalah harus sadar karena kita sedang melakukan kesalahan. Makanya kita baca istighfar atau astagfirullahaladzim. Nah, yang selanjutnya apa? Kapan kita mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim? Nah, yang pertama setelah melaksanakan sholat wajib atau sholat sunnah, kita harus membaca istighfar. Biasanya kalau orang yang sering tuh berjamaah atau sholat sendiri, itu ada wiridnya. Ketika setelah selesai salam, biasanya kita baca astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu yang kita baca. Pasti kita membaca istighfar. Jangan setelah salam
salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung kabur, langsung lari, ingat main, ingat mainan, ingat makanan, jangan, tapi baca istighfar dulu. Yang kedua, merasa berbuat salah seperti berburuk sangka kepada orang lain atau melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain. Nah, kalau kita merasa ada salah kepada orang lain, itu baca istighfar dan minta maaf dengan orang tersebut. Ya. Caranya apa? Kalau kita ingat, Ustaz mau menyampaikan, kalau kita salah dengan manusia, kita meminta maafnya langsung kepada orang tersebut. Tapi kalau kita salah dengan Allah, berarti kita harus beristighfar dan bertobat kepada Allah. Tapi kalau kita salah kepada Allah atau Allah dan manusia, berarti kita minta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada manusia. Contohnya apa? Membangkang atau melawan orang tua. Nah, itu adalah salah satu contoh kita harus meminta ampun kepada Allah dan orang tua. Kenapa dua-duanya, Ustadz? Kan orang tua manusia, berarti kita maaf kepada orang tua aja. Karena apa kita meminta maaf, bertobat kepada Allah atau meminta maaf kepada Allah? Karena apa? Karena berbakti kepada orang tua itu adalah perintah Allah. Kalau kita tidak berbakti kepada orang tua kita, berarti kita itu adalah melanggar perintah Allah. Makanya kita bertaubat, meminta maaf kepada Allah. Kenapa kita harus meminta maaf kepada orang tua kita? Karena kita salah kepada orang tua. Nah, itu makanya minta maaf dua kepada Allah dan kepada orang tua. Ada yang harus minta maaf hanya kepada Allah saja. Kita melalaikan perintah-perintah Allah seperti sholat atau tidak puasa dan sebagainya, itu minta maafnya kepada Allah. Ada juga kita hanya bersalah kepada manusia, berarti meminta maafnya kepada manusia. Jangan sampai melakukan kesalahan kepada orang lain, melihat orang tersinggung, kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Enggak, caranya adalah meminta maaf langsung kepada orang yang berkaitan. Ya, itu anak-anak Ustaz. Cara kita meminta maaf baik kepada Allah atau manusia daripada kesalahan. Yang ketiga adalah kapan kita mengucapkan? Ketika melihat sesuatu yang membuat hati kita sedih. Ya, melihat sesuatu atau peristiwa yang sedih, membuat hati kita sedih, bacalah astagfirullahaladzim. Jangan menangis dan sebagainya, atau ngamuk dan sebagainya, tapi baca istighfar. Atau yang keempat, yang terakhir adalah meraih kesuksesan. Nah, kita meraih kesuksesan, kita sadar kita tidak pantas mendapat tersebut. Kenapa? Karena kita banyak melakukan dosa atau kesalahan kepada Allah, tapi Allah masih menutupi kesalahan atau dosa kita dan memberi kemenangan, kebahagiaan buat kita. Kita beristighfar, beruntung Allah masih menutupi segala kesalahan kita. Kita melakukan kesalahan aja Allah kasih ya nikmat dan sebagainya. Itulah luar biasanya Allah. Nah, yang selanjutnya apa? Hikmahnya kita mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim. Kalau kita sering mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim, apa yang kita peroleh? Di antaranya terhindar dari sifat sombong dan terhindar dari merasa tidak pernah berbuat salah. Ya, kita tidak akan sombong. Kita sadar bahwa kita selalu tidak menjadi orang yang terbaik. Merasa diri kita adalah orang yang tidak bisa apa-apa. Kita sadar manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, makanya kalau kita sering mengucap istighfar itu, insya Allah hati kita itu akan lembut, menyadari apapun dengan kesalahan kita. Makanya dari itu jangan malas baca istighfar. Rasulullah aja, orang yang maksum, terhindar dari segala
kesalahan dan sebagainya dan dijamin masuk surga. Beliau aja sehari itu baca istighfar 70 kali. Kita manusia yang senantiasa anak setiap detik, setiap saat, setiap jam, setiap hari melakukan kesalahan, malas membaca istighfar. Itu luar biasa. Ya, luar biasa yang tidak baik. Maka dari itu harus kita sadari, ya, kita sebagai manusia yang tidak sempurna, yang senantiasa melakukan kesalahan, jangan malas untuk baca istighfar. Yang kedua adalah senantiasa orang tersebut yang sering baca istighfar itu apa? Menghargai orang lain. Karena apa? Dia sadar manusia itu tidak ada yang sempurna. Tidak mungkin dia menghina temannya, mengejek temannya. Tidak mungkin dia menyinggung perasaan temannya. Kalau dia merasa manusia itu tidak ada yang sempurna, merasa dirinya nggak sempurna, ngapain kita mengejek orang lain? Kita aja nggak sempurna. Nah, itu kan baik, membuat orang lain tidak tersinggung, tidak membuat suatu kekacauan. Coba seandainya kita sembarang ngomong sama orang membuat orang tersinggung, itu membuat apa? Keadaan yang tidak nyaman, tidak harmonis. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah agar diterima amal kebaikan. Kalau kita mau beramal itu supaya diterima, itu banyak baca istighfar. Kalau orang sering baca istighfar itu insya Allah amal perbuatannya akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak akan sombong, tidak akan merasa dirinya yang paling hebat. Nah, itu ya kalimat thayyibah yang kita pelajari, yaitu astagfirullahaladzim. Saya harapkan dengan belajarnya kalimat thayyibah ini, saya harapkan ketika kita melakukan kesalahan, bersegeralah untuk bertaubat atau membaca istighfar. Jangan ditunda-tunda ya, karena kita nggak tahu setelah itu apa yang akan terjadi di dalam diri kita. Makanya kalau kita melakukan kesalahan, jangan ditunda jangan menunggu nanti, jangan menunggu apa dan sebagainya. Silahkan langsung kerjakan. Kalau kita ingat, oh ini salah, langsung beristighfar dan meminta ampun kepada Allah. Oh, sekarang kita melakukan kesalahan kepada orang, langsung bersegera kita meminta maaf kepada orang lain. Jangan malu Ustaz, minta maaf, jangan malu. Kamu malu itu tidak membuat kamunya nyaman, kamu tidak akan tenang. Hilangkan rasa malu dalam melakukan kebaikan, tapi malulah untuk melakukan melakukan yang tidak baik. Ini enggak balik, sudah melakukan yang enggak baik, senang, nggak ada malu, sudah disuruh berbuat baik, malu Ustaz sama Allah karena banyak salah. Enggak, Allah itu senang, Allah itu maha pemaaf. Makanya jangan malu untuk bertaubat dan jangan ditunda kalau melakukan kesalahan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Ingat tadi yang pertama-tama tadi, kalau kita membaca istighfar berarti hati kita harus menyadari kalau seandainya kita melakukan kesalahan atau menyadari kita sedang berdosa. Makanya kalau seandainya kita, apalagi sampai ketika kita beristighfar meminta ampun kepada Allah, itu sampai mengeluarkan air mata, subhanallah, itu insya Allah orang yang tersebut itu akan terhindar dari siksa api neraka. Kalau seandainya orang tersebut benar-benar menyadari dengan kesalahan, bukan acting ya. Acting ketika dimarahin orang tuanya, disuruh baca istighfar, nangis supaya orang tuanya iba, jadinya baca istighfarnya sambil nangis, itu enggak seperti tapi emang menyadari dengan kesalahan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak Ustadz yang di rumah sana. Semoga kita bisa mengamalkan kalimat istighfar astagfirullahaladzim ini, mau itu setelah sholat atau selalu untuk mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini ya dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.